Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'd. Selamat sore rekan-rekan seluruh PAC Kabupaten Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini, Sabtu 5 November 2022, kita kembali bersama PC IPNU Kabupaten Cirebon. Insyaallah pada agenda kali ini kita akan sedikit membahas atau mengulik program unggulan yang ada di IPNU Kabupaten Cirebon. Nah, tapi sebelum kita membahas ke hal yang akan kita bahas nih, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang akan nanti memaparkan pembahasan yang akan kita bahas nanti. Nah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu, ya. Pertama kita akan perkenalkan dulu dari sebelah kanan saya. Itu ada mungkin rekan-rekan semua tidak asing dengan beliau. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Cirebon, Rekan Ahmad Yusuf, dan di sampingnya itu ada Rekan Tio, Koordinator LPP PC IPNU Kabupaten Cirebon. Nah, gimana? Saya mau tanya kabar dulu nih dari Ketua kita, Rekan Ahmad Yusuf. Gimana kabarnya? Sehat, cukup sehat. Dan sore hari ini alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dengan rekan-rekan semua IPNU se-Kabupaten Cirebon, PAC, Komisariat, Ranting, yang mungkin sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang kembali di ruangan yang indah, yang penuh dengan keindahan ini ya, ruangan indah podcast yang sempat kita launching di tahun 2021. Tapi alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan tetap semangat dan progresif tentunya. Ya, terima kasih. Cukup kabar gembira dari Ketua Cabang kita. Nah, selanjutnya dari Rekan Tio nih. Saya pengen menyapa dulu kabar dari Rekan Tio gimana per hari ini. Oke, kabar saya alhamdulillah baik. Untuk di kesempatan kali ini saya dapat berjumpa dengan Rekan Ahmad Yusuf sebagai Ketua PCM Kabupaten Cirebon. Memang itu jarang bertemu ya? Lebih ke mungkin padatnya waktu kita berdua lah Pak. Gitu. Dan juga Rekan Anton sebagai podcaster hari ini. Alhamdulillah untuk ruangan podcast sendiri alhamdulillah dapat digunakan kembali. Setelah sekian lama tidak digunakan karena ada 1-2 masalah teknis mengenai peralatan yang tidak bisa saya paparkan satu persatu, mungkin itu karena internal juga. Siap. Untuk selanjutnya ya mungkin bisa dilanjutkan. Nah, mungkin saya sedikit berbincang dulu dengan Rekan Tio. Tadi kan bahwa podcast ini ada beberapa teknis yang terkendala ya, tidak bisa digunakan ataupun hal yang lainnya. Nah, harapan dengan adanya podcast ini kembali dari LPP PC IPNU Kabupaten Cirebon itu harapannya gimana untuk kedepannya nih? Ya, untuk harapan kami semua, saya di sini mewakili direktur saya, Rekan Muiz, yang berhalangan hadir. Apa yang kami harapkan bahwasanya podcast ini menjadi jembatan kita untuk di masa-masa akhir jabatan kita sebagai pengurus PC IPNU Kabupaten Cirebon, bahwasanya apa yang kita hasilkan, apa yang kita buahkan dari pemikiran-pemikiran kita dapat untuk diinformasikan kepada khalayak umum, khususnya untuk majelis alumni dan untuk pengurus-pengurus PAC yang ada di bawah. Itu nanti saya harap juga nanti ada kontribusi dari beberapa departemen-departemen untuk mengusulkan jadwal-jadwal podcast ke depannya, dan saya dan teman-teman juga sudah menyanggupi untuk mengaktifkan kembali karena masalah teknis sudah selesai gitu. Terima kasih. Dari ketua sendiri nih, tanggapannya gimana dengan mungkin saya sedikit mengetahui terakhir podcast itu diisi oleh Rekan Tain dan Rekan Oki. Waktu itu mengisi kajian Ramadan, mengisi kajian di kitab apa itu tuh saya lupa.
Nah dari rekan Yusuf sendiri tanggapannya gimana mengenai 6 bulan kemarin sempat vakum gitu? Emang 6 bulan ini waktu yang tidak sebentar ya, karena masa khidmat kita saja cuma 2 tahun. Iya, Jadi 6 bulan tidak aktif Ruangan Podcast ini juga satu hal yang memang tidak diinginkan sebenarnya. Tapi kita tahu bahwa tentu kita punya persoalan-persoalan yang tidak bisa disampaikan, ada hal teknis ya, kemungkinan di sini kemarin ada musibah, alat-alatnya pada kena air mungkin. Jadi memang kita juga tidak bisa memaksa sehingga mau tidak mau kita akhirnya break terlebih dahulu soal podcast ini. Tapi sebenarnya tidak kemudian kita vakumkan, enggak. Dan tanggapan saya hari ini kita bisa launching kembali ya, atau kita hidupkan kembali podcast ini, bisa kembali memberikan semangat informatif ya, bisa memberikan wadah edukatif yang baik bagi rekan-rekan semua di bawah, informasi-informasi terkait kondisi pimpinan cabang, informasi terupdate Ibnu Kabupaten Cirebon, kan melalui ini juga salah satunya bisa kita dengarkan. Kita sudah beberapa kali melakukan bincang podcast dengan struktur pengurus pimpinan cabang di awal-awal kepengurusan. Dan sekarang betul tadi disampaikan oleh rekan Yuli Prasetyo Mukti sebagai anggota LPP WC Ibnu Kabupaten Cirebon, bahwa kita menyongsong akhir kepengurusan. Rekan Anton, bahwa masa khidmat kita di tahun 2021 hingga 2023 ini kurang lebih 5 bulan lagi kita akan habis. Sebentar lagi. Masa khidmat sangat sebentar lagi. Jadi kita ingin punya satu legasi yang luar biasa, satu peninggalan, satu warisan yang bisa diteruskan untuk keberlangsungan Ibnu Kabupaten Cirebon. Dan mungkin salah satunya adalah Ruangan Podcast ini. Boleh jadi di tahun ini, di masa khidmat saya, di masa khidmat kami, mic-nya masih mic musola, mic hardrock ya. Tapi kemungkinan ke depan pakainya mic yang emas ya, mic-nya warnanya emas yang mahal banget. Mungkin bisa saja kan. Nanti ruangannya juga nanti akan diperbaiki lagi. Tapi minimal kita memulai ini menjadikan sebuah legasi, menjadikan sebuah warisan bagi keberlangsungan Ibnu Kabupaten Cirebon di kemudian hari melalui lembaga pers dan penerbitan. Bukan begitu rekan Tio? Iya, sangat benar. Iya, saya sangat puas ya mendengar tanggapan dari rekan Tio sendiri selaku dari LPP, terus dari ketua cabang sendiri, bahwa saya juga sama ingin berpendapat bahwa dengan 6 bulan kemarin kita sedikit vakum karena ada hal lain atau teknisi lain yang membuat podcast ini kurang berjalan maksimal. Ya, saya juga pengen kedepannya itu bisa memberikan edukasi gitu ketua. Betul. Entah itu dari informasi dari pimpinan cabang ke PAC maupun PAC ke pimpinan cabang gitu. Jadi kita sendiri tahu gitu situasi dan kondisi PAC per hari ini seperti apa. Begitupun nanti dari PAC sendiri harus tahu nih kondisi dan situasi PC Ibnu Kabupaten Cirebon itu per hari ini seperti apa. Karena mengingat tadi yang disampaikan oleh Ketua Yusuf bahwa masa jabatan masa khidmat kepengurusan kali ini tinggal 5 bulan lagi ya. 5 bulan lagi. Itu hampir kita menuju lengser seperti itu ya. Benar-benar menyongsong paripurna lah. Iya, seperti itu. Hanya kita punya harapan masa khidmat kita semua bisa husnul khotimah. Amin. Bisa menyelesaikan hingga palu sidang laporan pertanggungjawaban diketuk. Iya. Dan kemudian diterima atau ditolak itu urusan lain. Kita punya harapan itu. Tapi bukan berarti kita tidak ada kegiatan dengan adanya podcast ini. Mungkin rekan-rekan bisa tahu lah, kita juga melaksanakan kegiatan wajib, kegiatan struktural organisasi, kegiatan kaderisasi, dan kegiatan peningkatan skill lainnya. Itu kita lakukan walaupun tidak menggunakan podcast ini. Siap, terima kasih Ketua. Nah mungkin rekan-rekan sendiri bertanya-tanya ya, kok kenapa kita memulai kembali nih podcast Pelajar NU Kabupaten Cirebon, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan mengadakan launching wadah yang akan dirilis oleh PC Ibnu Kabupaten Cirebon. Nah, wadah ini sebenarnya itu disepakati setelah kemarin upgrading kedua ya Ketua. Betul. Nah, perlu rekan-rekan se-Kabupaten Cirebon ketahui, entah itu pengurus PC Ibnu maupun rekan-rekan PAC yang ada di kecamatan, bahwa per hari ini kita akan mengadakan launching, yaitu launching saku Ibnu. Nah, adapun nanti
rekan-rekan pengen mengetahui nih Saku IPNU itu seperti apa. Nah kebetulan berhubung di depan kita sudah ada Ketua IPNU cabang Cirebon, terus ada kebetulan rekan Tio ini sebagai koordinator Saku IPNU yang akan nanti menjalankan wadah yang ada di Saku IPNU itu seperti apa. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, coba dari rekan Tio sendiri memperkenalkan dong Saku IPNU itu apa gitu. Ya, saya masuk. Untuk Saku IPNU sendiri bahwasanya satu wadah untuk menjadi sumber fundraising kita atau sumber pendanaan kita yang sumbernya itu dari pengurus, iuran pengurus ya. Saya maksud iuran pengurus dan bukan insentif sih, lebih ke kesadaran diri dari anggota-anggota Majelis Alumni IPNU Kabupaten Cirebon. Untuk beberapa saat yang lalu sebelum hasil rapat pengurus itu, mungkin ya teman-teman sendiri ya itu merasakan bahwasanya kok nggak ada ya atau belum ada yang namanya fundraising kita dari kita untuk kita sendiri. Nah, Saku IPNU ini menjadi solusi bagaimana nanti kita harus bisa mandiri secara perekonomian kita sendiri. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Itu mungkin sedikit penjelasan kenapa di PC IPNU Kabupaten Cirebon itu ada wadah untuk keuangan organisasi dinamakan Saku IPNU. Nah, saya pengen bertanya dulu nih ke ketua cabang kita. Nah kemarin kan sudah diputuskan bahwa di upgrading kemarin itu kita menghasilkan satu wadah bernama Saku IPNU. Nah asal muasal kenapa diadakannya Saku IPNU itu awal mulanya gimana sih ketua? Di upgrading kedua kemarin tuh. Jadi pertama terkait soal Saku IPNU ini memang satu nomenklatur untuk mewadahi fundraising untuk mengumpulkan uang kontribusi ya atau dana kontribusi bagi anggota, bagi pengurus maupun bagi majelis alumni IPNU di Kabupaten Cirebon. Bahwa apa asal muasalnya dan bagaimana perjalanannya, memang perjalanannya ini sederhana itu. Mengapa? Bahwa kita tahu bahwa kita organisasi kita ini bukan organisasi non profit ya, tentu ya, kita bukan organisasi yang menghasilkan uang banyak dan sebagainya, kan kita bukan. Maka saya kira sebuah organisasi yang kuat ini juga harus didorong oleh finansial yang cukup kuat, minimal finansial untuk keberlangsungan internal organisasi. Jadi kita tahu bahwa Saku IPNU ini memang tidak menjadi skala prioritas untuk membiayai organisasi juga sebenarnya, tapi minimal kita perlu wadah atau perlu satu wadah tertentu untuk mengumpulkan dana kontribusi atau uang kontribusi bagi seluruh pengurus maupun majelis alumni IPNU. Dan lagi-lagi bicara terkait soal legasi. Kalau landasan yuridis saya kira ada. Kalau di IPNU kita punya PDPRT yang memang mengatur soal uang iuran tadi kan. Baik kalau di Konun Asasi NU bahkan di ADART NU itu ada, setiap pengurus itu wajib iuran. Bahasanya wajib kalau di ADART NU itu. Nah, sementara kita di Banom juga ada landasan yuridisnya, tetap ada soal uang itu harus ada iuran dari pengurus maupun dari pihak yang tidak terikat dengan kita, yang tidak perlu ada ikatan atau tidak mengikat dengan, nah, itu kan boleh. Nah, saya kira hal ini yang ternyata kadang-kadang tidak dilakukan oleh kita. Maka saya kira kita harus memulai ini, apapun caranya, apapun risikonya, bahwa kita harus punya satu budaya organisasi untuk mau berkontribusi terhadap organisasi, berapapun, baik 2.000, 5.000, tapi kemarin kita sepakati berapa? 10.000 dalam satu bulan. Sangat kecil sekali untuk anggaran untuk 10.000 itu untuk di tahun ini ya, untuk saat ini itu 10.000 ya sangat mudah sekali lah. Saya kira tolok ukur militansi seseorang juga bisa diukur dari bagaimana dia mau kontribusi terhadap organisasi bagi saya. Karena bicara kontribusi bagi saya mau habis tenaga, mau capek tenaga, mau berkorban tenaga, pikiran, kemudian sampai ke material. Dan
kita harus bangun budaya organisasi baru. Budaya organisasi IPNU Kabupaten Cirebon adalah mau berkontribusi, berapapun. Bahwa kemudian itu tidak bisa menghidupi organisasi secara menyeluruh, iya. Tapi minimal kita ada upaya untuk memiliki satu kas organisasi yang utuh. Betul, Dan itu melalui nama nomenklatur Saku IPNU. Gitu, Kang Anton. Nah, ya, terima kasih atas penjelasan. Tadi kan dijelaskan asal muasal kenapa diadakannya kas yang nomenklaturnya bernama Saku IPNU. Nah, tujuan dari Saku IPNU itu sendiri apa sih, rekan Tio? Selaku penanggung jawab dari Saku IPNU ini. Ya, tujuan dari Saku IPNU adalah yang pertama pengumpulan dana keuangan organisasi dari pengurus pimpinan cabang. Iya, betul. Jadi kita bagaimana caranya untuk mengumpulkan dalam hal ini melewati e-wallet ya, dari aplikasi Dana sendiri. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang lain seperti OVO, mungkin Flip, dan yang paling populer kan mungkin e-mobil ya, QRIS itu bisa, karena Dana ini bisa fleksibel untuk semuanya. Yang kedua itu pengumpulan dana keuangan organisasi dari Majelis Alumni IPNU. Iya. Jadi kita juga harus memikirkan bahwasanya bagaimana seperti ketua tadi menyampaikan bahwasanya kita harus berkontribusi. Gitu. Tapi bagaimana caranya alumni juga harus memiliki kontribusi yang lebih. Untuk yang ketiga, pengelolaan dana. Nanti kita juga ada nomenklatur beberapa proyek ya untuk pengelolaan dana, nanti bisa didistribusikan untuk acara-acara ataupun agenda-agenda organisasi yang akan datang. Dan juga untuk lekas mungkin kita bisa untuk komunikasikan ya Pak. Betul. Bisa. Yang keempat juga kita akan memiliki laporan. Laporan bentuk apa itu, rekan? Jadi laporan ini bahwasanya keuangannya akan jelas loh kemana arahnya. Oh iya. Kan banyak ketika orang pasti akan bilang lah, nanti kalau kita transfer uangnya buat apa, nggak jelas. Betul. Itu sangat dipertanyakan oleh orang-orang yang emang berkontribusi dalam Saku IPNU itu ya ketua. Iya. Itu kita akan memiliki satu laporan yang jelas per bulan. Kita akan share di semua platform termasuk Pelajar IPNU Cirebon di Instagram maupun di Facebook maupun di grup pengurus maupun grup alumni ya nanti. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Bahwa target atau tujuan daripada yang disampaikan rekan Tio selaku penanggung jawab dari Saku IPNU itu untuk kas keuangan organisasi, entah itu mulai dari sekarang maupun berkelanjutan yang akan datang. Nah, dari apa yang tadi disampaikan rekan Tio nih ketua, bahwa ada beberapa target yang akan nanti dikemas gitu, entah itu dari pengurus, terus tadi dari majelis alumni IPNU. Nah, itu harapan dari ketua gimana gitu untuk keberlangsungan Saku IPNU ke depan, terutama dari kepengurusan Kang Yusuf sendiri nih. Ya. Pertama tentu kita punya harapan besar bahwa program ini sebagai hasil musyawarah bersama sih waktu upgrading kedua ya, pada tanggal 16 Oktober lalu di Kabupaten Kuningan, ini bisa dilakukan terus menerus sampai sampai masa khidmat kita diganti dan terus menerus. Kalau bisa mau nomenklaturnya diganti boleh saja, tapi satu program fundraising yang memang wajib iuran ini saya kira memang harus diteruskan dan wajib harus dilakukan oleh kita. Bahkan kemarin saya sudah mematrikan diri ya. Saya bicara mematrikan, ngerti nggak ya? Mematrikan apa itu mematrikan? Memastikan diri lah, memastikan bahwa saya sebagai ketua per bulan kalau yang lain 10.000 saya harus 50.000 gitu. Itu khusus ketua ya? Iya, oke. Saya itu bagian dari komitmen dan kontribusi yang harus dilakukan, bahwa kita khidmah ya mau tidak mau harus berikan kontribusi gitu. Dan itu tidak dalam paksaan ya, tidak dalam paksaan dan tidak benar-benar mereka mampu untuk bisa berkontribusi.
Dan harapannya lagi-lagi bahwa ke program ini bisa didukung oleh seluruh pengurus cabang tentunya Hipnu Kabupaten Cirebon masa khidmat 2021-2023, kemudian didukung juga oleh seluruh majelis alumni Hipnu. Ya, tadi saya sepakat bahwa proses pengelolaan uang kita akan transparan. Kita sediakan beberapa platform, tidak hanya cara-cara tradisional, tapi bisa menggunakan cara digital. Jadi dalam 1 bulan, teman-teman pengurus maupun majelis alumni Hipnu yang ingin berkontribusi terhadap Hipnu Kabupaten Cirebon, kita bisa transfer, bisa pakai e-wallet ya, bisa pakai banking, bisa pakai QRIS, ya, QRIS BI dan sebagainya. Kita sediakan itu dalam rangka untuk memudahkan seluruh jaringan Hipnu untuk bisa berkontribusi terhadap Hipnu Kabupaten Cirebon. Ke depan tentu kita juga harapannya sih segala pemasukan uang bisa masuknya lewat situ gitu. Jadi benar-benar terbuka. 1 bulan kita update juga pemasukan berapa dari pengurus cabang, kemudian dari alumni berapa, kemudian pengeluaran juga berapa, itu harus update. Kita harus ada upaya transparansi anggaran itu, agar seluruh elemen, seluruh pengurus dan majelis alumni bisa tahu sebenarnya alokasinya buat apa saja. Itu saja sih. Nah, tapi selain dari transparansi keuangan yang dikumpulkan di Saku Hipnu nih Ketua, sebenarnya harapan dari Ketua sendiri, kebermanfaatan dari adanya pengumpulan keuangan yang diwadahi oleh Saku Hipnu itu seperti apa Ketua? Kebermanfaatannya untuk organisasi kita sendiri gitu. Ya, pertama bahwa Hipnu Kabupaten Cirebon atau organisasi kita memang belum memiliki pemasukan yang tetap ya. Jadi tidak punya satu sumber penghasilan yang tetap untuk organisasi. Sehingga apa? Sehingga ketika ada satu kegiatan tertentu, kadang-kadang kita kesulitan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya sifatnya dasar. Misal terkait administrasi, misal terkait tinta misal, atau bahkan sampai akomodasi mengantarkan surat. Itu kan kita tahu bahwa kita rata-rata rekan-rekan pengurus kita belum semuanya bekerja, mereka masih semuanya masih belajar, masih kuliah, masih SMA mungkin ya. Jadi kita harus punya wadah, bahwa kita harus punya kas minimal dana abadi kalau saya sebut. Nilainya nggak gede sih, tapi dana itu terus-menerus harus ada sebagai suplai anggaran rekan-rekan pengurus cabang dan tentunya suplai organisasi agar bisa melaksanakan kegiatan. Jadi nggak ada alasan mau buat kegiatan, mau beli kertasnya nggak ada alasan. Kita udah punya satu kas yang bisa menggerakkan itu, menggandakan dari 200.000 menjadi berapa juta dan sebagainya. Ini kan kita punya satu kekuatan uang yang abadi tadi gitu. Nah, di luar dari itu ya syukur-syukur sih ke depan nilainya sudah semakin lebih besar. Tentu kita harus mulai dari hal kecil kan. Misal dari 10.000 ke depan, semoga sih karena inflasi juga akan terjadi ya tiap tahun nilai 10.000 tahun ini dengan nilai 10.000 di tahun 2027 akan sangat berbeda gitu. Jadi semoga sih nilainya naik juga gitu. Ini kan jangan sampai kalah dengan BBM gitu kan, nilainya aja udah meningkat. Kemudian karena ada inflasi, itu kan satu keniscayaan yang terjadi gitu. Dan saya kira kita harus mulai dari hal kecil, 10.000, tapi semua wajib pengurus, semua majelis alumni syukur-syukur wajib semua. Berapa banyak pengurus, kali pengurus 50 misal, utama majelis alumni 50 lagi misal, ya kita itu paling kecil ya lah. 50 tambah 50 kali 10.000 misal, itu sudah berapa? 500.000 ya? 500 ya, 500 sekitar segitu ya, atau salah nggak? Bener nggak? 500 kan 500.000. Nah berarti 500.000 itu udah jelas tiap 1 bulan itu punya pemasukan 500.000. Ya kan, bisa dibelikan kertas mungkin karena organisasi kita membutuhkan administrasi kan, sebagainya, apa dan lain sebagainya buat akomodasi kegiatan awal misal, dan harapannya itu akan semakin meningkat, tidak hanya nilai segitu. Nah mungkin selain buat penunjang kebutuhan administrasi yang ada di organisasi kerja Hipnu sendiri, nah dari rekan Gio sendiri harapan kedepannya untuk Saku Hipnu sendiri nih, kedepannya itu harus gimana? Selain apa yang tadi disampaikan oleh Ketua cabang kita, rekan Yusuf. Iya. Mungkin tadi saya sudah bilang untuk bekerja sama dengan lembaga ekonomi dan kas ya. Dalam hal ini kita bisa untuk menggunakan dana ini ya walaupun tidak 100% pasti untuk keberlangsungan lekas sendiri. Karena tadi ada pengelolaan dana ya di poin ketiga ya.
bahwasanya dana ini akan berkembang gitu, bukan hanya kita akan stuck di pengumpulan dana saja. Iya. Jadi ada kebermanfaatan Saku Ibnu untuk penghasilan juga, walaupun kita boleh akui lah kita bukan organisasi profit ya, kita non profit. Tapi kita kan juga ada lembaga ekonomi dan kas yang bisa untuk menjadi satu sumber keuangan kita yang lain gitu. Jadi Saku Ibnu ini menjadi ibaratnya seperti pemodalan lah. Oh iya. Ya. Gitu. Nah, itu sedikit ulasan tujuan dan kebermanfaatan dari Saku Ibnu sendiri itu kedepannya buat apa. Nah, untuk rekan Tio sendiri nih, rekan Tio kan sebagai penanggung jawab daripada Saku Ibnu sendiri. Nah, selain rekan Tio itu ditemani 2 orang ketua untuk penanggung jawab di Saku Ibnu ini. Nah, ada rekan Tio sebagai penanggung jawab, terus ada rekan Sarip sebagai sekretarisnya, dan ada rekan Anton itu sebagai bendaharanya gitu. Kamu sendiri. Ya. Iya, saya tahu karena kemarin kan kita buat satu wadah atau satu pihak, ya saya sebut dengan pihak ketiga walaupun sebenarnya orang-orangnya sama gitu. Jadi di luar dari tupoksi rekan-rekan semua di struktural, ya kan? Kita ambil rekan Tio adalah lembaga pers, kemudian rekan Sarip anggota kaderisasi, koordinator kaderisasi, kemudian rekan Anton organisasi. Jadi bukan dari orang lain tapi dari kita, dan berangkat dari rekan-rekan semua di struktural organisasi lain. Harapannya ini bisa terus-menerus, nanti di akhir masa jabatan kita serahkan ada penyerahan simbolistik bisa di akhir. Oh, kita udah dapat begini nih kas buat keberlangsungan itu ke depan. Harapannya bisa begitu. Berarti dari harapan dari ketua sendiri, rekan Tio ini bertanggung jawab sampai masa jabatan habis apa gimana nih ketua? Ya kalau di masa jabatan saya harus selesai habis dulu. Kemudian nanti ada take over kalau saya sebut atau handover. Proses handover, proses peralihan dari rekan Tio ke rekan yang lain ini juga penting. Kan kita nggak tahu rekan Tio masa diterus ngurus begini kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus ada proses handover. Yang jelas penggunaan dan transparansi pengelolaannya harus benar-benar dilakukan gitu. Sehingga proses handover ke masa hebat selanjutnya juga benar-benar terbuka. Iya, betul. Nah, selain tadi apa yang sudah kita bahas mengenai tujuan dari Saku Ibnu, terus kebermanfaatan dari Saku Ibnu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas teknisi pengumpulan uang yang ada di Saku Ibnu sendiri, rekan Tio, konsepnya itu gimana? Jadi kan kita sudah tahu lah ya, untuk beberapa alumni ataupun pengurus itu mempunyai aplikasi dana ataupun aplikasi pembayaran yang lain, e-wallet lah kita sebutnya. Dan beberapa alumni kita bahkan sudah sering berkontribusi menggunakan m-banking ya, kalau kita sebut rekening ya. Jadi di sini akan ada satu QR code yang khusus untuk pengiriman kontribusi tadi, uang kontribusi tadi. Setelah itu untuk ini dibedakan ya. Jadi ketika setelah mentransfer itu harus melakukan konfirmasi. Iya. Nah, untuk konfirmasi dari pengurus sendiri itu kepada rekan Syarif Hidayatullah. Untuk majelis alumni sendiri ke rekan Anton Ahyari nanti. Rekan Tio. Dan setelah dikonfirmasi lalu akan dimasukkan ke dalam laporan bahwasanya beliau telah berkontribusi dalam Saku Ibnu. Oh, berarti itu nama-namanya akan dicantumkan juga apa gimana tuh? Ya, akan dicantumkan sebagai penghargaan atau appreciate untuk mereka yang telah berkontribusi. Nah, tadi kan katanya untuk pengurus sendiri 10.000 nih. Nah, adapun untuk alumni itu berapa, rekan? Untuk alumni mungkin kemarin 50.000 ya Pak. Dibebaskan sih. Dibebaskan, tapi ya minimalnya masa 10.000 kan enggak. Iya, kalau pastilah. tentu masukannya juga lebih banyak dari kita. Lebih banyak. Jadi kita nggak mematok kalau soal kontribusi ini tidak ada patokan kecuali pengurus. Kalau pengurus karena mereka terlibat dalam organisasi kita,
mereka terlibat semua dan itu adalah hasil kesepakatan bersama, nominalnya kita tentukan. Tapi kalau buat alumni, nah Mbak, ya pengurus aja 10.000, masa alumninya 10.000 juga. Ya minimal 35.000 lah, atau 50.000 dan sebagainya. Itu harus kita lakukan, kita dorong bersama-sama, bagian dari upaya, komitmen dan militansi kita untuk menghidupkan organisasi. Iya betul. Betul. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa landasan atau dasar pemikiran dari hadirnya wadah Saku Ibnu ini kemarin juga di upgrading dibahas bahwa di peraturan dasar juga itu dijelaskan ya betul. Di bab 17 itu dijelaskan bahwa poin-poinnya itu dijelaskan. Jadi keuangan iuran yang ada di IPNU itu sendiri itu dibagi 3. Itu keuangan dari anggota, terus keuangan dari usaha yang ada di IPNU-nya. Kayak batik, kalau di Cirebon ya, ada batik. Nah, salah satunya ini nih, di uniknya di PC IPNU Kabupaten Cirebon itu punya usaha ciri khas yang bisa dibilang jadi kebanggaan di kepengurusan sekarang, yaitu batik PC IPNU Kabupaten Cirebon, seperti apa yang dipakai oleh ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon ini. Ada pemasukan hampir 3 juta. Alhamdulillah tuh hasil dari usaha ini itu ada pemasukan 3 juta. Nah, mungkin tadi terakhir yaitu yang ada di peraturan dasar itu uang yang tidak terduga itu dari luar, itu pemasukan dari luar, ya yang tidak terikat. Sebenarnya kalau kita bahas di kongres kemarin nih ketua, itu ada yang mengajukan di bab 17 itu di peraturan dasar bahwa ada yang ingin mengajukan poin iuran itu dari senior juga gitu. Akan tetapi itu malah di forum. Iya, di forum kongres itu kemarin. Nah, ternyata forum yang ada di kongres kemarin itu membantah adanya penambahan iuran tersebut gitu. Karena ya mungkin ada beberapa alasan yang bagian di wilayah lain yang itu tidak bisa membuat poin tersebut itu ditambahkan di peraturan dasar tersebut. Kalau kita di Cirebon malah pengen berharapnya begitu. Nah, iya betul. Kewajiban untuk iuran seluruh senior, nggak harus gede. Jadi kita tahu bahwa seringkali kita dikenal atau muncul tradisi bahwa ketika aktivis itu datang ke senior hanya ketika butuh saja. Iya. Seringkali begitu kan. Betul. Saya kira itu harus kita potong sebuah presiden buruk itu. Kita harus hapus presiden buruk bahwa kita tidak datang ketika butuh saja. Tapi memang setiap bulan kita datang, tiap bulan kita datang, dan itu harus ada iuran. Akhirnya apa? Mengikat, ada keterikatan secara psikologi bahwa ketika kita supply, ketika kita kontribusi terhadap organisasi, akhirnya kita secara tidak langsung kita juga melihat dan mengetahui kondisi terkini organisasi kita. Iya, betul. Nanti kan saya juga jadi senior kan. Saya waktu saya jadi pembina otomatis minimal ketika saya nyumbang sambil nanya-nanya. Gimana perkembangan IPNU? Nah, kan ada basa-basinya dengan cara nyumbang gitu loh. Iya. Itu kan penting dan itu harus kita mulai di budaya organisasi IPNU Kabupaten Cirebon. Ya, itu yang sangat disayangkan kenapa kemarin pengajuan poin iuran itu dari senior itu dibantah oleh. Mungkin itu yang nolak itu karena mereka mau jadi senior nggak mau terbebani. Salah satunya mungkin itu. Jadi mau jadi senior tapi nggak mau dibebani. Iya. Dan alhamdulillah kalau saya sudah beri keyakinan diri kalau kita harus punya satu konsekuensi dalam hidup bahwa ketika kita sudah terlibat, kita merasakan manfaat berorganisasi melalui IPNU misalnya, sederhananya. Tidak hanya di IPNU, dimanapun lah. Ketika kita sudah selesai, jangan kemudian kita acuh tak acuh. Padahal ketika kita jadi pengurus, saat kita jadi pengurus, kita begitu mengharapkan orang bisa support kegiatan kita. Iya, betul. Sementara ketika kita sudah jadi senior, sudah jadi orang yang menempati posisi strategis tertentu, kita acuh tak acuh. Dan itu saya kira adalah sifat yang tidak terpuji lah. Iya. Dan itu jauh dari nilai-nilai keibnuan. Dan itu harus mulai dari kita. Ya. Cukup kita membahas tadi ya dari tujuan, terus kebermanfaatan, terus target dan konsepan atau sistem pengelolaan keuangan di Saku Ibnu itu seperti apa. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu nih Saku Ibnu itu punya, katanya kan tadi punya barcode ya. Iya. Ketika pengiriman itu punya barcode. Nah, alangkah baiknya untuk mengawali pengisian di Saku Ibnu ini dimulai oleh ketua cabang itu. Gitu. Oke, kita buat. Nah, sekalian nanti akan diresmikan langsung oleh ketua IPNU cabang Cirebon bahwa adanya Saku Ibnu ini kita launching, kita juga resmikan
oleh Ketua Cabang Hipno Kabupaten Cirebon, karena semoga wadah dari adanya Saku Hipno ini bisa keberlanjutan keorganisasian ke depan itu setelah rekan Ahmad Yusuf nanti lengser di masa hima tahun sekarang. Mungkin kita coba terlebih dahulu ya Ketua. Kita coba lah. Kan ini saya pakai kris. Pitanya ke bawah lagi. Oke. Semoga bisa ya rekan-rekan. Perken. Mungkin itu tadi hasil dari pengiriman perdana gitu dari Ketua Hipno Cabang Kabupaten Cirebon untuk di akun Dana Saku Hipno, itu diawali dan diperdanai oleh rekan Ahmad Yusuf, Ketua PC Kabupaten Cirebon. Mungkin karena tadi sudah percobaan untuk mengirim ke akun Dana Saku Hipno, nah selanjutnya kita akan peresmian nih agar kita Saku Hipno ini punya kebermanfaatan untuk organisasi kita ini. Nah, untuk kali ini akan diresmikan langsung oleh Ketua PC Hipno Kabupaten Cirebon. Oke. Silakan Ketua. Rekan-rekan semua, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan baca niat yang tulus untuk mau berkontribusi terhadap organisasi Saku Hipno, saya menyatakan diresmikan untuk dijalankan sebagai program. Terima kasih kepada rekan Ahmad Yusuf, PC Hipno Kabupaten Cirebon, Ketua PC Hipno Kabupaten Cirebon yang telah meresmikan Saku Hipno PC Hipno Kabupaten Cirebon untuk keberlangsungan dan kebermanfaatan organisasi kita ini. Mungkin bisa duduk kembali rekan dia dan rekan Ahmad Yusuf. Enggak, kalau sini ada. Nah mungkin itu tadi bukti pengiriman dan hasil daripada peresmian daripada Saku Hipno kita ini. Nah mungkin sudah kita cukupkan saja ya, karena sudah diresmikan, sudah ada bukti juga bahwa pengiriman perdana dari Ketua PC Hipno Kabupaten Cirebon. Mungkin sebelum kita tutup nih, ada pesan tidak dari Ketua sendiri mengenai Saku Hipno ini untuk kedepannya gitu? Tadi harapan sudah, sekarang pesan. Jadi Ya, beda lagi. Beda lagi. Pesannya adalah mari kontribusi terhadap organisasi. Mari kontribusi untuk kebaikan dan kebermanfaatan rekan-rekan aktivis yang serius menghidupi organisasi. Jangan hitung-hitungan atau jangan takut rugi untuk mau memberikan kontribusi terhadap organisasi. Itu saja pesannya, dan jangan lupa kontribusi tiap bulan. Setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 10. Setiap tanggal 10 kontribusi 10.000. Sama belajar berjuang takwa. Nah, mungkin itu tadi pesan dari Ketua PC Hipno Kabupaten Cirebon, bahwa tadi yang disampaikan oleh rekan Gil sendiri, per hari ini, per bulan ini kita akan mulai pengalokasian keuangan Saku Hipno. Jadi setiap tanggal 10 awal bulan itu rekan-rekan pengurus maupun nanti senior-senior atau demisioner atau majelis alumni Hipno itu akan mencoba kontribusi untuk di Saku Hipno ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya Ketua, rekan Tio, bahwa adanya Saku Hipno ini bisa membawa kebermanfaatan untuk organisasi kita ini. Dan mungkin kita cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar. Belajar berjuang takwa. And hope